Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Yuyan menjelaskan tentang tugas cara memasuki gerbang kuno serta risiko yang akan mereka hadapi, semua orang mulai terdiam sejenak. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba muncul cahaya emas yang akan membawa orang-orang yang terpilih. Saat cahaya emas menuju kompas terbang tempat Xiaoyan berada, Wen Qiang langsung tersenyum dengan bangga. Dia merasa seolah-olah dialah yang akan terpilih. Namun ternyata tanpa dia duga, justru cahaya emas itu memilih kelompok Zhonggu Daozi, Xiaoyan, Jin Dongming, dan Long Biao. Hal ini membuat Wen Qian sangat marah. Dan ini juga membuat banyak mata yang melihat pemandangan ini menampilkan ekspresi ketidakpercayaan. Bagaimanapun Zhonggu adalah yang terlemah di antara murid Daozi. Saat ini tubuh kelompok Zhonggu diselimuti oleh cahaya emas. Seolah-olah tubuh dan jiwa mereka mengalami momen ini secara bersamaan. Mereka bisa melihat tubuh fisik mereka seolah-olah bergerak ke kejauhan di antara semak-semak. Sementara jiwa mereka hanya memperhatikan tubuhnya yang bergerak. Perasaan intens ini membuat pikiran dan darah mereka tidak bisa menemukan arah. Seperti saat ini yang rasanya seolah-olah akan dipecah menjadi 4 atau 5 bagian. Secara umum, perasaan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Xiaoyan. Saat dia melintasi dunia lain, perasaan seperti ini akan meningkat 10 kali lipat. Namun sensasi semacam itu tidak berlangsung terlalu lama. Tiba-tiba saat ini keempat orang itu merasa jiwa mereka kembali ditarik ke dalam tubuh mereka masing-masing. Semua yang terjadi sebelumnya perlahan-lahan menjadi stabil di antara cahaya emas yang berangsur-angsur mengecil. Dan kelompok Zhonggu tetap berada di lokasi yang sama. Ketika mereka melihat ke belakang, pemandangan yang mereka lihat adalah pemandangan es yang luas. Mereka merasakan angin dingin menusuk tulang dan segalanya tertutup oleh lapisan es. Setelah melihat ke depan, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di sini. Namun ketika mereka melihat ke arah lain, tampak gumpalan es yang mulai mencair. Pada saat yang sama ada sekelompok orang turun dari langit, yang membuat suasana di tempat ini berangsur-angsur berubah. Seolah-olah waktu telah mundur ke masa lalu, dan dalam sekejap mata, dunia ini pulih kembali ke tingkat awalnya. Pada saat yang sama perasaan krisis yang kuat muncul di hati Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat sebelumnya bukanlah ilusi tetapi kekuatan yang sangat besar. Sebelum orang-orang ini dapat bereaksi, kemampuan mereka seperti telah dibatasi. Dan tubuh mereka tidak bisa bergerak bebas seolah-olah membeku. 4 sinar cahaya dingin datang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Di antara angin dan salju, tampak ada 3 sosok dengan tubuh yang transparan, yang menghujani mereka dengan sebuah pedang. Terlihat hanya Xiaoyan yang satu-satunya dapat menghindarinya. Pada saat ini Xiaoyan langsung bereaksi dan menyatu dengan avatar Yuan Shen. Kemudian dia melepaskan diri dengan energi dan darahnya yang kuat. Saat ini mata Xiaoyan tampak dingin dan sosoknya tiba-tiba bergerak lalu menghilang dari tempatnya. Terdengar ada suara keras di kejauhan dan dunia di depan mereka runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan itu berubah menjadi dunia yang kosong dan tandus. Tidak lama kemudian, sosok Xiaoyan dan sosok tubuh itu saling bertabrakan dengan keras. Hei, jika kau berani menebas pedangku dengan perkasa, maka kau akan membayar harganya dengan nyawamu. Ucap sebuah suara terdengar bergema. Seseorang berjubah putih dengan tanda seperti keping salju di antara alisnya mulai muncul. Saat suara itu bergema, ada angin dingin yang menyapu dan menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku. Namun wajahnya tetap tenang. Ketika udara dingin menerpanya, tampak api di tubuhnya mulai membumbung. Dan tentu saja dia tidak terpengaruh sama sekali dan melihat ke depan dengan tenang. Kau baru berada di langkah keempat. Dan aku
Aku ingin tahu mengapa kau bisa begitu sangat sombong, ucap Xiaoyan berbicara dengan nada yang dalam. Kemudian dia langsung mengambil langkah ke depan dengan telapak kakinya, lalu mengulurkan kelima jarinya dan mengepalkannya di ruang kosong. Sebelum pukulan itu dilepaskan, terdengar suara menderu di sekelilingnya, seolah-olah kekuatan yang kuat bergema di sekelilingnya. Pria berjubah putih menyaksikan perubahan situasi dan rasa dingin segera keluar dari tubuhnya, seolah-olah itu akan membekukan semua udara di sekitarnya. Namun Xiaoyan masih tidak terpengaruh olehnya. Saat ini Xiaoyan sudah mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan sosok berjubah putih dalam sekejap mata. Dan Xiaoyan juga sudah mengangkat tinjunya. Dan sebelum gelombang kekuatan yang dipancarkannya dilepaskan, pria berbaju putih itu langsung berlumuran keringat dingin dan langsung membuka mulutnya. Tunggu, teman, mari kita berbicara dengan baik-baik, ucap pria berbaju putih itu buru-buru membuka mulutnya. Dan sepertinya dia merasakan kesenjangan yang ekstrim. Meskipun dia sudah memohon belas kasihan, namun Xiaoyan tampak tidak memperdulikannya. Bagaimanapun mustahil bagi langkah keempat ini melawan Xiaoyan yang sudah menerobos ke langkah keenam keabadian Kaisar. Pada saat ini wajah pria berjubah putih berubah secara drastis, dan beberapa lapisan perisai es muncul di depannya. Kemudian tinju Xiaoyan jatuh ke lapisan perisai es dan itu runtuh dalam sekejap mata. Saat berikutnya, Xiaoyan menunjuk ke arah pria berjubah putih itu dan meledakkannya dengan kekuatan yang kuat, sehingga dia terlempar ke belakang. Xiaoyan segera bergegas ke arahnya lagi dan memfokuskan serangannya ke arah dadanya. "Berhenti!" teriak pria berjubah putih itu sambil memuntahkan seteguk besar darah. Dan tampak dadanya ditutupi oleh luka yang besar. Tentu saja Xiaoyan dapat membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Namun dia sengaja tidak melakukannya. Sekarang pria berjubah putih itu terlihat seperti orang yang linglung dan ketakutan. Senior, tunggu sebentar. Ini adalah peta langit milenium. Aku akan memberikannya kepada senior. Sekarang, mari kita menjadi teman, ucap pria berjubah putih itu. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temui sekarang adalah orang yang begitu kuat. Apa? Berteman? Ucap Xiaoyan hanya dengan berkata dengan satu kalimat. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria berjubah putih ini diam-diam bergumam. Sial, kenapa aku bertemu lawan yang begitu kuat? Dia tidak menyangka bahwa peta yang ditawarkannya tidak ada gunanya. Dia merasa bahwa mata Xiaoyan seolah-olah sedang melihat mangsa. Dan sepertinya dia tidak berniat memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun dia mengatakan ingin memberikan peta, namun pria berjubah putih itu terus menembak ke belakang. Tempat ini adalah sumur zaman kuno yang struktur tanahnya berwarna kuning, memiliki pola retak dan banyak lubang yang besar. Sepertinya di tempat ini sudah terjadi banyak pertempuran. Tepat ketika pria berjubah putih itu mundur ke belakang, sebuah busur panah muncul di tangan pria itu. Namun dia tidak dapat mengunci Xiaoyan yang bergerak dengan sangat cepat. Pada saat ini dia langsung menarik tali busurnya dan langsung memadatkan ribuan anak panah yang menyebabkan gelombang dingin dari panah es menyelimuti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun ruang yang ditutupi es ini dengan cepat runtuh. Dan Xiaoyan mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat berikutnya Xiaoyan tiba-tiba membeku. Dan kekuatan formasi yang kuat menyelimuti dirinya dan memaksa kecepatannya melambat. Jelas formasi ini telah diatur olehnya sebelumnya. Dan dia dengan sengaja memancing Xiaoyan ke dalam formasi ini. Adapun formasi ini dikenal sebagai formasi pertahanan musim dingin. Pada saat yang sama, wajah pria berjubah putih itu mulai menjadi gelap. Mulutnya terbuka sedikit. Dan sebuah mutiara putih panjang muncul lalu dia tertawa tajam dan berjalan lurus ke arah Xiaoyan. Pada saat ini pria berjubah putih mengira bahwa serangannya pasti akan mengenai Xiaoyan. Apalagi kecepatan Xiaoyan menjadi terbatas di dalam formasinya. Setelah memuntahkan mutiara itu dari mulutnya, seolah-olah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada kurang dari setengah kaki jauhnya dari Xiaoyan. Saat berikutnya dia segera bergegas menuju Xiaoyan dan ada ledakan di antara alisnya.
Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan saat merasa bahwa Xiaoyan sudah tidak bisa menghindari serangannya lagi. Namun saat dia mendekat, Xiaoyan mengangkat tangannya dan tampak cahaya seperti benang muncul di sekelilingnya. Hanya ketika dia melihatnya lebih dekat, dia dapat melihat bahwa benda seperti benang ini adalah sebuah guntur. Saat berikutnya terdengar suara berderak keras dan seluruh tempat bergetar dengan hebat. Dan sosok Xiaoyan menghilang di bawah pandangan pria berjubah putih. Sial, bagaimana dia bisa tidak terjebak dalam formasiku? Bagaimana dia bisa begitu cepat dan melarikan diri? Ucap pria berjubah putih dengan ekspresi yang tercengang. Seketika wajahnya digantikan dengan wajah ketakutan. Pada saat ini dia merasa rambutnya bergerak tanpa alasan. Dan tiba-tiba Xiaoyan sudah melayang di kampan yang membuat mata pria berjubah putih itu tiba-tiba menyusut. Tampaknya itu adalah keterampilan yang terukir dalam darah klan Cimimu. Kalian memang sekelompok orang yang licik, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.